Bagaimana kita bertransaksi dengan bank konvensional dari usaha kita? Antum kalau bisa tinggalkan bank konvensional, beralih ke bank syariah. Walaupun bank syariah belum 100% syariah, tapi itu lebih utama. Dan masalahnya kenapa sekarang itu ada bank-bank konvensional yang dikatakan, Ustaz, kita ini harus pakai bank ini, soalnya kebanyakan nasabah pakai bank ini. Ya kita yang bikin. Ada bank-bank konvensional yang sampai hari ini eksis karena kita memang tetap ke sana. Coba umat Islam keluar dari bank konvensional, berangkat ke bank riba. Dan nasihat ana, ini urusan riba ya, urusan riba, antum jangan nabung di bank. Jangan. Ustaz gimana? Antum taruh di rumah duit antum. Takut Ustaz ada rampok macam-macam. Berapa sih duit antum? Nah, kalau mungkin untuk duit antum banyak ya, antum beli berangkas macam-macam. Kenapa jamaah? Orang yang menabung di bank, antum punya uang 1 miliar ditabung, besok dapat duit lagi 1 juta, masuk lagi 2 juta, terus di bank itu. Sejatinya antum menjadi pemodal bank. Bank itu modalnya dari antum. Orang yang naruh di bank, makanya kenapa kalau ada orang naruh uang di bank 500 juta itu dapat fasilitas dari bank, asalkan duitnya nggak diambil. Karena antum modalin dia. Kenapa bank ngasih hadiah antum? Makasih. Dia berterima kasih kepada antum karena antum modalin dia. Maka umat Islam jangan sampai kita memodali bank. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, melaknat yang makan riba dan yang ngasih makan riba dan yang mencatat dan yang menjadi saksi. Hum fil wizri sawa. Mereka sama dosa-dosanya. Maka jangan sampai antum. Ustaz, terus gimana fulus? Kalau memang fulus itu berputar, artinya uang ini nggak ditabung, cuma memang untuk transaksi, mudah-mudahan itu jadi satu hal yang terpaksa, insya Allah. Kalau memang harus seperti, tapi kalau nabung, enggak. Terus gimana duit antum yang banyak miliaran? Antum belikan aset. Kalau tidak antum belikan emas, antum tabung. Kalau tidak antum di bank itu ada safety box, antum taruh di safety box, emas atau apa di situ, surat-surat penting antum taruh untuk keamanan, dan bank tidak bisa pakai uang antum. Tapi kalau antum tetap naruh, antum modalin bank. Kita muslimin tahu hukumnya, tapi bank syariat mungkin akan menjadi pilihan nantinya, walaupun sekarang masih belum, tapi usahakan. Kita udah tinggalkan bank konvensional, kita masuk ke bank syariah, dan bank syariah kita paksa untuk syariah. Kita bisa maksa, kita mau sistemnya kayak gini nih, yang syar'i. Dan ustadz-ustadz kita alhamdulillah udah banyak neken dan memberikan masukan, dan insya Allah ada perbaikan bank-bank syariat itu. Kita berdoa. Jamaah kayaknya cukup sampai di sini. Antum capek? Ya. Pak Ustadz, anak-anak saya susah banget diajak sholat subuh ke masjid. Ya, semua anak kayak gitu ibu-ibu. Jangan dipikir anaknya ini gampang diajak ke masjid, sama susah. Terus terang, sampai saat ini saya membangunkan anak-anak saya itu, ada 2 yang udah besar. Itu kita bangunin, ya Allah. Kita bangunin, bangun. Duduk dia. Iya, Bah. Iya. Bapaknya keluar. Subhanallah, kita sampai duduk bangunin, akhirnya ambil air, siramkan ke dia. Disiram, kadang-kala 5 kali nyiram, baru bangun. Ya Allah, ya harus sabar. Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan kau sabar. Duduk di sebelahnya. Makanya orang tua itu kalau membangunin subuh harus bangun sebelum adzan. Soalnya kalau bangun setelah adzan, telat dia. Telat. Saya kadang-kadang kalau bangun setelah adzan, biasanya sudah dapat, kadang-kadang dapat atahiyat sudah. Karena nungguin si anak ini seperti itu. Kalau udah selesai ya namanya anak ya, pakai bajunya sambil ngantuk-ngantuk ya. Bismillah. Tapi antum harus bersabar. Kemudian suami itu punya peran besar. Jangan istrinya doang yang disuruh bangunin ya. Kadang-kala suami bangun, tuh anaknya bangunin, bapaknya bangunin. Apa kau nggak ingin dapat pahala membangunkan anakmu sholat? Subhanallah. Sebelum adzan anak bangunin, sebelum adzan anak cipratin air,
Ketika adzan kagak bangun juga anak-anak. Anak siram pakai air 1 ember. Anak-anak masih tidak mau sholat subuh di masjid. Apakah anak mesti mukulin anak-anak itu agar mau sholat subuh di masjid? Subhanallah. Emangnya ini ibu-ibu apa bapak-bapak yang tanya? Kalau bapak-bapak kan tinggal dibawa tuh anak. Yang ditakutkan ini anak sudah besar. Dulu nggak pernah diajarin sholat. Kemudian setelah SMP, orang tuanya udah ngaji, anaknya dipaksa sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita ngajarin anak sholat mulai umur 7 tahun itu menyuruh. Sebelum 7 tahun udah diajarin sholat anak-anak itu jemaah. Assalamualaikum Ustaz, bahwa tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali sudah ditetapkan Allah. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan ikhtiar? Ya, ikhtiar. Allah menyuruh kita beramal. I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Kalian beramal. Takdir Allah ini tidak untuk diperdebatkan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kuburan di Baqi, beliau ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, aya'lamu Rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Apakah Allah tahu siapa di antara kita yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ditanya nih tentang akhir hasil dari ujian. Allah tahu nggak yang menang yang kalah, yang masuk surga masuk neraka? Kata Rasul, nah Allah tahu. Fafimal amal. Kata para kalau gitu buat apa kita beramal? Nabi memutus pertanyaan sahabat ini dengan mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian beramallah. Kalian kan nggak tahu dengan takdir Allah. Takdir Allah itu rahasia ilahi. Kita nggak tahu bahwasanya hasil usaha kita itu tiap hari 1 juta. Ada yang hasilnya 50.000, nggak tahu. Tapi tugas kita beramal. Maka tugas hamba itu imtithalu al-awamir. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, bersabar dengan takdir Allah. Tidak mendebatkan masalah takdir. Akhirnya kita nggak beramal. Tugas kita itu beramallah. Tapi ingat, ketika ikhtiar dan usaha ada batasan-batasannya. Ada yang halal, ada yang haram. Nih, yang ini nggak apa-apa nih kau jalanin. Jangan mengatakan, Ustaz, yang penting kan usaha. Iya. Tapi kalau usahanya haram, Allah murka. Karena Allah beri kepadamu jalan-jalan yang halal sebenarnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sudah beberapa kali jatuh dalam usaha saya disebabkan orang-orang yang saya didik dan besarkan mengkhianati saya. Dalam hal ini apa sikap yang saya harus perbuat dalam menghadapi ini? Salam. Apa jamaah? Masa Ustaz cuma sabar Ustaz? Nah, yang pertama sabar. Kemudian antum harus memperbaiki hubungan antum dengan Allah. Kalau kau perbaiki hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Kenapa kok kita dapat teman-teman seperti itu? Atau mungkin karena banyak dosa kita? Atau mungkin kita juga pernah berkhianat? Atau mungkin memang musibah itu untuk mengangkat derajat kita? Ketika antum diuji terus antum akan kembali kepada Allah terus. Tapi ada orang yang nggak sadar ketika diuji. Jadi antum melihat, dan pengkhianat itu jamaah banyak. Oleh karena itu tatkala kita berbuat, jangan mengharapkan balasan dari manusia. Antum kalau berbuat baik umpamanya sama tetangga antum ya, dikasih usaha ini supaya dia dapat berusaha, dengan harapan antum dapat balasan, yang ada sakit hati. Dikhianati sama dia.
Tapi kalau antum berbuat karena Allah, ana ngajarin dia karena Allah. Dengan harapan ana jadi amal jariah ana, ilmu yang bermanfaat. Sudah bismillah, nggak apa-apa. Dan ketika antum ridha bahwasanya itu takdir Allah, hidup antum tentram. Ya udah dikhianati lagi, ya antum belajar lagi. Namun seorang muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak disengat dari satu lubang 2 kali. Umpamanya gini, antum ditipu sama si A. Oke, udah. Berarti yang nggak benar siapa? Si A yang nipu. Kemudian antum ditipu lagi sama si A 2 kali nih. Siapa yang nggak benar? Udah mulai dilihat nih, ini si A apa si yang ini yang benar? Antum ditipu sampai 5 kali oleh si A, yang nggak benar siapa? Kita yang nggak benar. Bukan, memang dia dari awal udah nggak benar dia, tapi intinya yang lebih nggak benar. Ditipu 5 kali, 10 kali. Ustaz, ana ditipu lagi. Berapa kali? Udah 5 kali, Ustaz. Sama orang yang sama. Iya, Ustaz, sama orang yang sama. Ya, ana nggak tahu lah gimana caranya menghadapi orang seperti ini. Karena seorang mukmin itu kayis. Dia tahu, oh, ana nggak boleh lewat jalan sini. Antum tahu lewat jalan situ ada begal. Tiap hari lewat jalan situ antum. Yang salah antum sebenarnya. Apakah hukum mencabut bulu, misalnya kumis, dengan tidak menggunakan alat cukur? Nggak boleh. Itu termasuk muthlah, karena nggak tumbuh lagi nanti. Dan diperintahkan adalah dicukur. Ada khilaf di antara ulama masalah kumis ini. Dicukur habis kayak gini atau ditipiskan? Insya Allah dua-duanya boleh. Tapi dalam madhab Maliki, orang yang mencukur habis ini termasuk merubah ciptaan Allah. Muthlah. Jadi dalam mereka itu ditipiskan. Tapi insya Allah dua-duanya boleh, karena sabda Rasul SAW suruh habiskan. Hadisnya itu ahfus syawarib. Tapi habiskan, sebagian mengatakan bukan dihabisin, dibersihin, tapi yang di atasnya bibir lah ditipisin, dirapikan. Itu masalah. Yang dicabut dalam bulu di tubuh kita itu hanya bulu ketiak, jamaah. Bulu ketiak. Barakallahu fikum. Nah, ini bertanya tentang at-tahiyat, ya, tasyahud, menggerakkan tangan atau tidak menggerakkan tangan. Jadi telunjuk, yaitu masalah khilafiyah di antara para ulama. Yang berpendapat menggerakkan mereka memiliki dalil yang kuat, dan yang tidak menggerakkan juga dalil mereka kuat. Insya Allah dua-duanya boleh diamalkan hal itu, ya. Nah, Ustaz, ayah saya meninggal dunia dan ada hutang yang belum dibayar. Tidak ada harta yang ditinggalkan sama sekali. Tidak ada saudara yang membantu. Saya berniat untuk melunasi, namun saat ini gaji saya belum cukup. Apakah ada keringanan untuk almarhum sampai saya bisa melunasin seluruh hutang-hutangnya? Di dalam Islam, hutang itu termasuk perkara yang berat. Tidak boleh orang gampang-gampang berhutang. Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Rasulullah SAW. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Karena hutang itu bisa menarik kepada dosa. Orang kalau berhutang, sampai ada peribahasa di Arab situ. Kalau kau nggak suka sama temanmu, anda nggak suka nih sama fulan umpamanya, kalau kau nggak suka sama dia, pinjemin uang dia, pinjemin duit, kasih 1 juta, insya Allah nggak pernah ketemu ente lagi sudah. Karena orang kalau punya utang kan malu dia ketemu, aduh anak belum bayar utang, dia akan cari tempat lain. Hutang itu memang membuat orang jadi malu, ya, kegundahan. Kemudian kita tahu bahwasanya orang yang berhutang bergantung dirinya itu sampai dibayar hutang. Bagaimana kondisi yang seperti ini? Ya, berusaha untuk mendoakan orang tuanya, minta kepada Allah keringanan untuk orang tuanya, dan niatkan antum untuk membayar.
Di Indonesia ini silaturahim sudah banyak diputuskan, jemaah. Ketika saudara nggak bisa bayar utang, saudara lainnya mampu, siapa yang bantu? Saudaranya. Oleh karena itu tatkala Zubair bin Awam meninggal dunia, dia berpesan kepada anaknya, kau bayar utangku, kalau nggak cukup hartaku, kau minta tolong kepada kerabat, kepada keluarganya yang ada hubungan rahim. Silaturahim itu bukan hanya berkunjung, bukan, bantuin. Kita itu kadang-kala lebih mau membantu yang jauh daripada yang dekat. Karena kalau membantu kerabat itu biasanya kerabat tidak akan cerita, karena dia nggak enak lah. Ya, ente motor dari mana? Oh, dari sepupuku, dari pamanku, dari kakak. Kadang-kala dia malu. Tapi kalau ngasih sama orang lain kan dia akan cerita. Kita lebih suka ngasih kepada orang lain karena ada cerita di situ. Maka seharusnya keluarga itu kita tumbuhkan kembali silaturahim di negeri ini. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita dengan silaturahim yang dihidupkan. Bolehkah ana terus menerus berdoa untuk segera mendapatkan pasangan hidup? Ana izin minum. Doa apa yang tepat untuk memohon mendapatkan jodoh? Bagaimana untuk bisa menemukan jodoh ana? Ya antum kalau mau berdoa boleh, nggak ada yang larang antum berdoa. Minta terus. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa ya Allah, berikan kepadaku istri yang solehah. Nggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Modelnya gimana? Ya Allah, aku minta istri yang soleha yang tingginya 173, kemudian yang warna kulitnya putih tapi nggak bintik-bintik, kemudian yang rambutnya keriting tapi nggak terlalu keriting, yang matanya warnanya coklat. Nggak boleh antum doa kayak gitu. Sudah minta itu termasuk berlebih-lebihan dalam berdoa. Seperti orang minta, ya Allah aku minta singgasana atau minta qasran abyad, aku minta istana putih di surga, termasuk berlebih-lebihan. Kau minta masuk surga, kalau sudah masuk surga ya kau yang apa yang kau ingin kau dapatkan. Maka minta nggak boleh berlebih-lebihan. Minta. Kemudian bagaimana cara mendapatkan jodohnya? Ya antum cari jodohnya. Ini kalau lelaki ya, kalau ikhwan itu. Tapi kalau perempuan memang menanti dia, sehingga para wali wanita itu ingat, dia juga bertanggung jawab harus mencarikan jodoh buat anaknya. Ketemu fulan orang baik ya, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah punya istri? Sudah. Oh, berapa? Antum nikahkan. Nah, antum lihat. Soalnya memang kalau kesian tuh perempuan ya, apalagi akhwat-akhwat yang udah ngaji, masa dia menawarkan dirinya? Malu, jadi keluarganya yang menawarkan dirinya. Adakah takdir yang bisa ditolak dengan doa? Naam. Kata Rasulullah SAW, la yazidu fil umri illa al-bir, wa la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang menambah umur seseorang kecuali amal kebajikan, birrul walidain, berbakti sama orang tua, berbuat baik kepada orang lain. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan doa pun dari takdir. Kau berdoa karena ditakdirkan berdoa. Dengan doamu takdirnya berubah. Berarti semuanya tetap takdir Allah SWT. Ya berdoa. Karena doa itu termasuk usaha. Antum umpamanya, Ustaz, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya kalau ditakdirkan punya anak, saya akan punya anak. Saya tidak akan menikah. Benar nggak? Nggak benar kau. Orang mau punya anak harus menikah. Maka dengan menikah itu termasuk usaha. Salah satu bentuk usaha adalah berdoa. Doa minta sama Allah SWT. Ustaz, ada yang berkata bahwa Ustaz Kiai harus memiliki sanad yang bersambung sampai ke Rasulullah SAW.
Bila tidak, dengan demikian maka kita tidak diperbolehkan mengikuti ustadz atau kiai tersebut. Bagaimana kita menyikapi orang atau menjawab orang tersebut? Subhanallah. Al-Quranul Karim nyambung nggak sampai Rasul SAW? Al-Quran itu nyambung sampai Nabi dan sampai Jibril lalu kepada Allah. Orang yang membaca Quran nyambung nggak? Nyambung. Sekarang Sahih Bukhari nyambung nggak sampai Rasul SAW? Nyambung sampai Rasul SAW. Memang kalau antum nggak nyambung ya bahaya, dapat ilmu dari mana antum? Kita semua alhamdulillah kitab-kitab sudah dibikin. Sahih Bukhari itu nyambung sampai Rasul SAW. Aku ngambil ilmunya siapa? Ilmunya Imam Bukhari, ilmunya Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, ilmunya para sahabat, semuanya nyambung sampai Rasul SAW. Dan betul kalau ada ustadz yang ilmunya nggak nyambung sampai Rasul SAW, umpamanya nyambung sampai Abu Lu'lu al-Majusi, jangan ikutin. Berarti nggak nyambung sampai Rasul SAW. Maka alhamdulillah ilmu kita semuanya nyambung sampai Rasul SAW. Makanya betul yang dikatakan itu, tapi maksudnya dia beda sebenarnya. Harus punya sanad khusus. Dan syarat itu harus lewat guru dia. Padahal para sahabat Nabi itu banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu ujian Allah adalah kekurangan harta. Bagaimana Pak Ustadz jika ada seorang laki-laki yang diuji Allah dengan kekurangan harta dan dia menunda pernikahan dengan alasan ekonomi belum siap, sementara laki-laki ini sudah cukup matang secara usia? Apakah dengan belum datangnya jodoh bagi seorang wanita itu merupakan azab Allah? Bagaimana cara melalui ujian tersebut? Yang pertama berkaitan dengan lelaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang sudah mampu kawin, kawinlah. Mampu kawin itu gimana sih? Punya uang untuk mahar, kemudian bisa memberikan nafkah, itu mampu sudah. Jadi nggak harus punya rumah. Akan tetapi orang-orang yang hidup di Jakarta standar mampunya sudah beda. Jadi dia merasa mampu kalau sudah punya rumah, punya usaha tetap, punya mobil atau punya motor baru mampu. Tidak sebenarnya. Ini salah satu penyebab banyaknya perzinahan, orang menunda-nunda pernikahan. Kadang-kadang dia ngomong, ya kita pacaran dulu lah. Sampai kapan? Ada yang sampai 6 tahun jemaah. Sampai 5 tahun anak kuliah itu terus kawinnya setelah kuliah. Tapi selama kuliah, na'udzubillah sudah berbuat yang haram semua. Maka jangan ditunda. Kalau sudah mampu, kata Nabi, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan diri kita. Terus wanita yang belum kedatangan jodohnya, belum tentu itu azab. Itu ujian dari Allah. Ada wanita yang sampai mati nggak kawin, dan ada lelaki yang sampai mati nggak kawin. Apakah itu azab? Itu ujian dari Allah, insya Allah. Kalau dia bersabar. Tapi kalau dia nggak punya pasangan hidup lalu berzina, azab buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya wanita bekerja, sudah beranak dan bersuami? Di dalam Islam, wanita itu wajib bekerja. Kalau wanita tidak bekerja, maka separuh negeri ini akan tutup. Cuma orang-orang itu berpikir kerjanya wanita itu harus menghasilkan duit. Emangnya wanita di rumah nggak kerja? Kalau istri bapak-bapak di rumah cuma duduk-duduk. Kenapa duduk? Katanya Ustadz haram bekerja. Duduk-duduk. Siapa yang ngurusin rumah? Wajib bekerja wanita itu. Namun bukan bekerja untuk cari duit. Bekerja untuk mencetak generasi masa depan. Bekerja untuk mencetak pemimpin-pemimpin. Bekerja untuk
menciptakan ulama-ulama. Itu kerjaan wanita. Kalau nyari duit di luar, ya orang laki, suami yang suruh kerja. Ngapain kau punya suami? Ketika istrinya kerja, kadang kalau suami melihat, alhamdulillah zen sudah, nggak perlu ngasih nafkah. Wajib ngasih nafkah. Maka si wanita kalau bekerja di luar rumah, maka yang pertama dia harus izin sama suami. Yang kedua, kerjaannya sesuai dengan syariat, diperbolehkan dalam Islam, tidak ada madarat di sana, tidak sampai ya ada khulwah, berduaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, pekerjaan yang sesuai dengan syariat. Dan yang ketiga, jangan sampai menelantarkan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Banyak suami-suami yang tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya karena kadangkala pulang kerja sama, sampai rumah sama-sama capek, sama-sama tidur. Anak siapa yang ngurusin? Pembantu. Jadi kalau bicara bekerja, apabila suami minta nikah lagi, apa itu termasuk ujian? Emangnya suami minta nikah sama istrinya? Nggak boleh minta nikah sama istrinya. Minta sama wanita yang dinikahin. Walinya minta itu. Bukan minta sama istrinya, minta nikah lagi. Ya kalau dibilang ujian, ya ujian ya mak. Insya Allah. Kapan kita bahas? Besok insya Allah jemaah. Kita besok bahas insya Allah di Blok M Square ya. Ustadz, saya sudah berumah tangga cukup lama. Alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak. Suami saya baik dan perhatian. Tapi Ustadz, suami saya suka bohong. Masya Allah, dia katakan suaminya baik dan perhatian, tapi dia suka bohong. Ini perempuan melihat kepada kelebihan suaminya. Seharusnya seperti itu memang. Jangan hanya melihat kepada kekurangan suaminya. Setengah isi setengah kosong suami kita tuh, suami ibu-ibu tuh. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Alhamdulillah ada kelebihannya. Suami saya suka bohong dan senang SMS-an dengan wanita lain. Tapi ingat, dia tetap mengatakan baik suaminya loh. Ini perempuan Masya Allah. Maksudnya itu kesalahan-kesalahan, ada kesalahan, tapi kebaikannya banyak. Gimana? Masya Allah. Suaminya hadir, takut istri suami yang nulis surat ini nantinya. Hati saya sedih dan kecewa kepada suami saya di balik kebaikannya dan perhatiannya. Dia harus berpaling kepada wanita lain. Padahal suami saya sudah ngaji salaf Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya. Kayaknya datang nih suaminya. Ya ilmu yang dikaji itu dibawa kemana sebenarnya? Nanti sebelum kita melewatin sirat, kita akan ditanya salah satunya an ilmihi mada amila bihi. Tentang ilmu yang kau dapat, kau gunakan untuk apa? Maka tolong ilmunya diperhatikan. Berhubungan dengan wanita yang bukan mahramnya, boleh kalau ada urusan. Kita memang nelpon mau beli barang sama perempuan ya, memang ada urusan yang diperbolehkan, boleh. Tapi kalau tidak ada urusan, dan Allah itu cinta kepada kita. Allah tidak melarang berzina secara langsung, jangan berzina. Allah melarang wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Segala lorong menuju zina tuh ditutup. Mulai memandang, mulai berbicara, mulai menyentuh, mulai berduaan, itu semua dilarang supaya jangan sampai berzina. Kemudian bagi wanita ini menghadapi suami yang kayak gitu, coba lihat, mungkin dia kurang perhatian sama suaminya. Karena salah satu cara memperbaiki suami yang nggak baik adalah introspeksi diri. Mungkin aku ya tidak. Biasanya perempuan lain yang belum kawin, kalau SMS-an mesti SMS-an yang baik-baik. Tapi suami istri SMS-annya SMS-an apa? Beliin tahu bang ya, beliin ini itu. Kalau sama perempuan, Masya Allah, gimana keadaanmu? Ada nggak istri yang SMS suami, bang gimana kondisi keadaanmu sekarang bang? Hampir yang ditanya, bang jangan lupa bawain sayur nanti pulang. Jadi si istri harus memperbaiki diri. Bagaimana dia sekarang ngobrol sama suaminya ya,
sebelum ngobrol sama suami dan dengan siapa-siapa ya, usahakan kita ini baik. Banyak orang ketika ngobrol sama keluarganya, sama ibu, sama orang tuanya, langsung to the point. Karena pulsa. Takut pulsanya. Kau katakan, Assalamualaikum, kabar bah? Abah sehat bah? Kabar Umi gimana? Atau istri tanya, gimana kabarmu? Alhamdulillah. Baru setelah itu, ucapkan keinginannya. Apa maksudmu? Begitu pula istri kepada suami, agar suaminya ini jadi lebih baik ya. Di rumah ya, usahakan berpenampilan yang disenengin sama suaminya. Banyak istri, ya mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau di rumah itu nggak urusan sama penampilan. Mau penampilan kayak apa lah, yang lihat cuma suami anak. Ya ini yang boleh ngelihat ente cuma suaminya. Bukan kalau keluar rumah malah berdandan berseks. Di rumah dihapus, baru masuk rumah langsung dihapus. Nggak benar. Maka tolong ibu untuk memperbaiki suaminya dengan cara seperti itu, dan suaminya mengamalkan ilmu yang dia pelajarin selama ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Ana mau tanya, saat Ana jelaskan tentang surga dan neraka kepada teman Ana bilang dia yakin dengan surga namun tidak yakin dengan neraka. Beliau berkata, Allah kan maha baik, tidak mungkin menyiksa bahkan membakar hambanya di dalam neraka. Allah memang benci dosa tapi bukan pada pelakunya. Bagaimana dengan kalimat subhanallah, Allah benci kepada dosa, tidak benci kepada pelakunya. Allah sering mengatakan al-kafirin, al-mutakabbirin, al-zalimin. Itu pelaku apa bukan? Pelaku kezaliman semua. Allah benci. Dan ada sebuah ya kalimat yang tersebar lah. Sama orang kafir kau jangan benci sama orangnya, tapi benci kepada kekufurannya. Kita benci sama orangnya dan benci kepada kekufurannya. Bagaimana Nabi Ibrahim? Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Ibrahima walladzina ma'ahu, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata kaumnya Nabi Ibrahim, kita nih berlepas diri dari kalian dan dari yang kalian sembah. Berlepas diri dari kalian sebagai pelaku kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan mereka. Telah tampak antara aku dan kalian permusuhan, musuh, kebencian. Sampai kapan? Sampai kalian beriman kepada Allah. Maka kalau dikatakan Allah nggak benci dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, tanyakan mereka berbuat syirik dengan tubuh pemberian Allah. Udah dikasih kenikmatan dia berbuat syirik. Kalau dikatakan nggak ada neraka, baca Al-Quranul Karim. Ya mungkin dia nggak pernah baca Al-Quran. Kasih tahu bosnya Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim segala yang dibutuhkan oleh manusia. Bagaimana mengatasi rasa takut ketika harus keluar bekerja karena ingin mendampingi anak-anaknya. Sedangkan selama ini istrilah yang lebih banyak berperan dalam menafkahi keluarga selama ini. Suami memang terus berikhtiar namun belum jejak. Apa jejak? Pasti katanya. Syukran. Kadang-kala terjadi di rumah pergantian peran. Suami yang di rumah, istri yang bekerja. Itu kebalik sebenarnya. Karena si suami tidak akan bisa mendidik anak dengan benar. Kenapa dikatakan seperti itu? Fitrahnya dia nggak seperti fitrahnya wanita. Wanita itu penyabar, penyayang. Tapi antum subhanallah ya, anak pernah lihat di Surabaya atau di mana kejadian di berita, ada seorang istri titip anak bayi sama suaminya. Dia mau ke pasar, maksudnya nggak usah dibawa. Si anak nangis terus, nangis, dipikir sama dia haus, dikasih air tetap nangis, diambilkan ceret, disiram anaknya terus sampai mati. Alhamdulillah. Maka bagaimana kondisi suami seperti ini? Ya, dia duduk bersama istrinya tentang bagaimana seharusnya apa yang dia lakukan. Mungkin istrinya yang balik ke rumah, dia yang bekerja. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan di rumah dengan bersama.
Nah, afwan Ustaz, pertanyaannya di luar materi. Ini ada dua pertanyaan mirip ini. Di suatu kajian diadakan semacam kompetisi dengan hadiah umroh. Apa hukumnya umroh tanpa mahram? Kalau hadiah umroh jelas, tanpa mahram hukumnya umroh tanpa mahram. Kita tahu, jangan bicara umroh tanpa mahram ya. Bukan umroh tanpa mahram, safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram. Karena kalau bicara umroh tanpa mahram, orang Mekah umroh tanpa mahram. Karena dia di kotanya memang. Safar, ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, dia kemana-mana tanpa mahram. Dia berangkat ke Surabaya, ya, ke tempat suaminya tanpa mahram. Pas mau umroh dia tanya, Ustadz, apa hukumnya umroh tanpa mahram? Ente ke Surabaya tanpa mahram, ke sana tanpa mahram, safar. Kenapa kau tanyakan tentang umroh tanpa mahram? Masalahnya bukan di umrohnya, tapi di safarnya. Kalau kau bisa biasa kemana-mana tanpa mahram, ya nggak perlu tanya kau umroh tanpa mahram. Orang kau biasa memang safar tanpa mahram, dan itu berdosa. Safar tanpa mahram, bukan umroh tanpa mahram. Ingat, harus jelas. Yang tidak boleh itu bukan umroh tanpa mahram, tapi safar tanpa mahram. Kemanapun, mau ke Mekah, mau ke Amerika ente, yang namanya safar tanpa mahram itu dilarang. Kalau dia umpamanya safar melaksanakan umroh tanpa mahram, sah umrohnya. Umrohnya sah. Tidak dikatakan umrohnya tidak sah, karena permasalahannya bukan dengan umrohnya, permasalahannya dengan safarnya. Maka tolong diperhatikan seperti itu. Ini bertanya, apakah ketika umroh ada miqat di Ji'rana? Apakah umroh pada tawaf wada? Berkaitan dengan miqat. Ji'rana itu termasuk miqat buat orang yang tinggal di Mekah. Jadi orang yang tinggal di Mekah itu kalau mau umroh, orang yang netap di sana, itu harus keluar dari tanah haram menuju tanah halal. Di antara tanah halal yang paling dekat adalah Tan'im. Itu kira-kira 7 kilo sudah sampai tanah halal. Di situ boleh sudah mulai miqat. Mau ke Ji'rana, Ji'rana juga tanah halal, boleh. Rasul SAW pernah bermiqat dari sana ketika beliau pulang dari Taif. Beliau sempat umroh dari sana. Tapi orang yang berangkat umroh jamaah itu bukan ketika di Mekah pakai haji mumpung ya. Pagi umroh, siang umroh, sore umroh, malam umroh. Ketika tanya, ente berapa kali umroh? Tetap dia mengatakan sekali berangkat umroh. Karena di sananya haji mumpung tadi itu. Adapun masalah tawaf wada buat umroh, ada perbedaan pendapat di antara para ulama karena tawaf wada itu wajib untuk haji. Sebagian mengatakan umroh pun seperti itu, tapi tidak, insya Allah tawaf wada untuk umroh itu hanya sunnah lah. Kalau kau mau tawaf silahkan. Dalam artian akhir dari perjumpaanmu adalah tawaf dengan Baitullah. Para jamaah kayaknya ana udah nggak kuat nih jamaah. Ana mohon maaf. Udah berapa jam ana ngomong? Udah 2 jam lebih kayaknya jamaah ya. Afwan ya, karena suara ana harus disimpan buat kajian selanjutnya nanti. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, apabila ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.